Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arisuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, yang dimana pada kesempatan kali ini adalah merupakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang dimana diampu oleh Pak Iqman. Nah, berikut merupakan penjelasannya. Tetap disimak ya, guys. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang demokrasi dan demokratisasi Indonesia. Demokrasi menurut para tokoh. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Nelson Mandela, demokrasi adalah ketika seorang ingin berbicara, maka ia dapat berbicara. Nah, kemudian secara umum, pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan ini mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif. Peran serta itu bisa diwakilkan untuk secara langsung dalam perumusan, pengembangan, dan penataan undang-undang. Setiap ahli memiliki penafsiran tersendiri terhadap demokrasi, meskipun bermuara pada tujuan yang sama. Selanjutnya, setidaknya terdapat 7 hal dalam prinsip demokrasi, seperti penjelasan singkat berikut ini. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini terkait dengan undang-undang dasar atau semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara. Fungsinya sebagai pembatasan kewenangan pemerintah dan bisa memenuhi hak rakyat. Dengan begitu, rakyat tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Poin kedua, yaitu peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak bisa campur tangan dalam peradilan, karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Netralisasi sangat diperlukan sehingga bisa melihat permasalahan dengan tepat dan jernih, sehingga hakim mampu bekerja dengan baik dalam menemukan keadilan, kemudian menentukan keputusan yang adil dalam setiap perkara yang ditanganinya. Yang poin ketiga yaitu kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara untuk membentuk organisasi atau berserikat sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat. Namun, pendapat itu tentunya harus disampaikan dengan bijak. Yang keempat, pergantian pemerintah secara berkala. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintah dengan berkala, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Pemilihan umum harus digelar dengan jujur dan adil, dengan harapan bisa menemukan pemimpin yang bisa diandalkan. Nah, contohnya pergantian pemerintah secara berkala yaitu dengan diadakannya pemilu di Indonesia, yaitu pemilihan umum ya, baik dari pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPRD. Nah, yang kelima yaitu penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Nah, kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegak hukum. Penerapan hukum tidak boleh dipandang bulu atau berat sebelah. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi, setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan hukuman tegas. Yang keenam, jaminan atas hak asasi manusia. Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan kalau dibarengi dengan pelindungan HAM, karena hak dasar ini adalah hak setiap manusia, sehingga negara juga harus menghargainya dengan tidak pernah melakukan pelanggaran HAM. Yang ketujuh yaitu kebebasan pers. Pers menjadi media menyalurkan aspirasi warga negara, sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pemuat kebijakan publik.
Fungsi lainnya adalah sebagai sarana sosial segala program pemerintah sehingga terjalin komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Selanjutnya yaitu negara dikatakan menerapkan sistem demokrasi bila berbagai ciri-ciri demokrasi ini sudah diusung. Nah, berikut ini sejumlah ciri-ciri yang bisa diperhatikan. Yang pertama, seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah selalu berlandaskan atas aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok sehingga bisa mencegah praktek korupsi yang merajalela. Yang kedua, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat, di mana hal ini tercantum di dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta harus adil-adilnya. Yang ketiga, mempunyai perwakilan rakyat. Seperti di Indonesia, terdapat lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat diwakilkan pada anggota dewan. Mereka sudah terpilih melalui pemilihan umum. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat ini harus digelar secara berkala, sehingga terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang kelima, yaitu terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat bisa dipilih sebagai wakil rakyat sebagai penerus aspirasi, sehingga pemerintah bisa mewujudkan keinginan rakyat, sekaligus wakil rakyat bisa mengontrol kerja pemerintah kalau terdapat penyimpangan. Wakil rakyat bisa mengambil tindakan hukum, supaya tidak merugikan rakyat dan negara. Partai juga akan mewakili rakyatnya untuk memilih dan mengusung pemimpin negara dan akan mewakili rakyat untuk memilih dan mengusung pemimpin negara dan pemimpin daerah. Harapannya bisa menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Nah, contoh negara demokrasi. Nah, selain Indonesia, banyak juga negara yang menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Nah, berikut diantaranya yaitu ada India, Amerika Serikat, Indonesia, Brazil, Pakistan, Nigeria, dan lain sebagainya. Demokratisasi dan demokrasi di Indonesia. Nah, tahun 1998 adalah merupakan babak baru yang dalam dinamika sistem politik di Indonesia. Pada tahun itu dimulailah tradisi demokrasi dalam semua proses politik di negara ini. Setelah hampir 32 tahun terdominasi dan terhegemoni sistem politik yang sangat militeristik dan bersifat sentralistik, maka era 98 melepas proses politik Indonesia dari jeratan dan pasungan intervensi politik negara yang sangat dominatif. Nah, reformasi politik yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun memberikan manfaat yang besar bagi dinamika sistem politik di Indonesia. Fenomena kebebasan politik ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi terbangunnya suatu tata pemerintah yang bersih, adil, dan berwibawa. Dengan terjadinya proses demokratisasi di Indonesia, tentunya diharapkan akan terbentuk suatu negara demokratis yang memiliki kredibilitas tinggi dan terwujudnya suatu masyarakat sipil yang sejahtera. Banyak keuntungan dan kemanfaatan yang diraih sebagai dampak terjadinya gelombang perubahan di Indonesia. Nah, keberhasilan dari arus reformasi ini diantaranya adalah terbentuknya puluhan partai yang digalang oleh aneka kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang ideologi, aspirasi, dan tradisi politik yang bervariasi. Nah, hal positif lain yang dicapai dengan adanya reformasi di segala bidang di Indonesia adalah partisipasi sipil meningkat, masyarakat politik tumbuh subur, berbagai upaya pemulihan dan pembangunan ekonomi diselenggarakan, desentralisasi dan otonomi daerah diterapkan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh dan transparan, kampanye perlindungan HAM semakin marak, reformasi sektor pertahanan dan keamanan menjadi agenda yang diprioritaskan. Nah, hal yang dapat menjadi parameter keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia adalah terselenggaranya 3 kali pemilu yang relatif lancar, yaitu pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009.
Bagi sebuah negara demokrasi, pelaksanaan pemilu adalah merupakan momentum yang mempertegas arah konsolidasi demokrasi dan penguatan kelembagaan politik. Boleh dikatakan bahwa proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia baru sebatas meningkatkan kebebasan politik dan penghargaan atas hak asasi manusia, tetapi belum membawa kepada pembangunan ekonomi yang cepat dan memperdayakan ekonomi rakyat yang bisa mengentaskan dari jeratan kemiskinan. Demokratisasi di Indonesia masih direcoki dengan tindakan-tindakan anarkis dan menyulut kekacauan sosial. Penjelasan untuk materi kali ini kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila kalian suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Nah, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.